Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Adik-adik bagaimana kabarnya? Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau absen dulu. Jadi kalau Pak Guru absen silahkan kalian jawab dengan makanan kesukaan kalian ya. Iya, baik sekali. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah. Ada yang sudah biasa mengaji di rumah? Ada? Ya, terima kasih. Ada yang sudah terbiasa mengaji. Jadi untuk adik-adik yang belum bisa mengaji, nanti silakan belajar mengaji, membaca Al-Quran, karena mengaji itu sangat penting, karena itu merupakan kitab sucinya umat Al-Quran itu merupakan kitab sucinya umat Islam, jadi kita harus belajar membacanya dengan cara belajar mengaji ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa mengaji, pasti ada tahu perbedaannya. Kalau di Al-Quran itu biasanya, kalau mengaji itu kita menggunakan bahasa Arab itu hurufnya itu berbeda. Itu menggunakan namanya huruf hijaiyah. Jadi pada hari ini yang kita pelajari adalah tentang bagaimana belajar huruf hijaiyah. Ya, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan tampilkan apa sih huruf hijaiyah itu dan apa saja, ada berapa jumlahnya. Silahkan adik-adik perhatikan video berikut ini ya. Assalamualaikum. Ya, jadi itulah tadi huruf-huruf hijaiyah ya adik-adik. Mungkin setelah Pak Guru tampilkan tadi, ada yang mau bertanya? Silakan adik-adik. Ya, kalau ada yang bertanya, ya, jadi huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 30, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, dan ya. Ya, jadi adik-adik bisa ulang-ulang itu, bisa juga dihafalkan sambil bernyanyi, sambil dilihat videonya, bentuknya, sehingga adik-adik bisa memahami huruf-huruf hijaiyah tadi. Nah, sekarang Pak Guru akan bagi adik-adik menjadi beberapa kelompok
Pak Guru sudah berikan kertas, potongan kertas ini bekerja sama dengan anggota kelompoknya untuk menuliskan di potongan kertas tadi menjadi kartu huruf hijaiyah yang di belakangnya kemudian adik tulis nama dari penyebutan huruf hijaiyah tersebut ya. Silakan. Jadi Pak Guru beri waktu 15 menit, silahkan dikerjakan. Ya, kalau sudah, ya. Kemudian yang eh, salah satu siswa silahkan diperiksa kembali pekerjaan teman-temannya sebelum untuk ditunjukkan ke teman-teman kelompok yang lain. Ya, baik sekali ya. Jadi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada terdiri 30. Jadi dengan belajar pembelajaran kita hari ini, insya Allah adik-adik bisa memahami, mengenal apa itu huruf hijaiyah dan bisa mengetahui bagaimana cara menuliskan huruf hijaiyah dengan benar. Sebelum Pak Guru tutup pembelajarannya, silakan jika ada pertanyaan. Ya, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Guru ingin bertanya bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Atau bagaimana penjelasan Pak Guru? Apakah terlalu cepat? Ya, jadi selanjutnya Pak Guru bagikan LKPD ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya ini untuk dikumpulkan minggu depan. Ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruannya. Bersama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Iya Pak. Jadi Ya, itu ya, Pak. baik. Terima kasih Pak. Ya, baik. Oke. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tanya jawab. Siap Pak. Eh, Apa namanya? Pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi itu menggunakan modul ajar yang berbasis PJBL kan. Iya Pak. Nah, kalau menurut Anda, kalau materi apa? Kalau tujuannya itu kan tujuan itu ada berapa ranah kan? Ada yang kognitif, ada afektif, psikomotorik dan Efektif. Iya afektif. Pak. Nah, kalau tiga ranah itu diaplikasikan di dalam pembelajaran, maka tentu dia memerlukan materi, materi ajar yang mendukung tujuan. Gitu. Nah, yang mendukung tujuan. Siap. Nah, kalau yang diajarkan di materi tadi itu untuk mendukung tujuan yang di ranah yang mana? Pembelajaran yang saya gunakan tadi Pak itu tiga-tiganya bisa digunakan penilaian ketiganya itu untuk kognitif itu pengetahuannya yaitu pengenalan tentang huruf hijaiyah Pak, baik itu penyebutan huruf hijaiyah dengan menuliskan huruf hijaiyah. Maaf, untuk pengetahuan itu kognitif yaitu mengenali huruf hijaiyah. Sedangkan pada psikomotorik mereka bisa mempraktekkan
menuliskan cara menuliskan huruf hijaiyah, Pak. Kemudian pada ranah afektif itu di situ mereka sikap sosial, bagaimana bekerja sama dengan teman dan bergotong royong untuk mencapai tujuan. Jadi ketiganya menurut saya itu masuk di bisa di asesmen terdapat dalam satu materi itu, Pak. Apakah semua tujuan itu memerlukan materi? Misalnya materi kognitif, apakah dia butuh materi enggak? Misalnya tujuan kognitif. Nah, apakah Iya, tujuan Pak. kognitif ini membutuhkan materi? Iya, harus Pak, harus ada materi yang disampaikan untuk mendapatkan tujuan kognitif tadi, Pak. Tapi kalau psikomotorik dengan afektif, apakah sama? Memerlukan materi juga? Eh, Bisa jadi terkadang dia diperlukan, Pak, tapi kadang juga tidak dibutuhkan. Tetap mohon maaf, Pak, harus dibutuhkan, Pak, harusnya, Pak. Bagaimana mereka mengerjakan instruksinya itu Nah, jadi dari latihan tadi, Pak, dengan mengerjakan proyek itu mereka bisa mengerjakan mendapatkan penilaian asesmen secara psikomotoriknya, Pak. jadi semua tujuan memerlukan materi. Oh, kalau kalau menurut saya, Pak, kalau afektif yang penilaian sikap itu dia tidak perlu materi, Pak, karena dia berjalan sesuai dengan prosesnya yang dinilai kan. Ketika proses itu berlangsung, tidak perlu memerlukan produk maupun materi, Pak. Kalau yang afektif. Berarti itu namanya tidak terintegrasi kalau begitu. Tadi kan Anda bilang, ini cakupan tujuan itu em, meliputi 3 aspek yang antara satu dengan yang lain itu tidak terpisah. Gitu. Nah, berarti ketika ada yang satu memerlukan materi, kemudian yang satu tidak, itu berarti tidak konsisten lagi dong. Mohon maaf, Pak, maksudnya untuk asesmennya, Pak, eh, dalam materi tadi itu memang semuanya semua ketiga asesmen tadi yang motorik. Kan untuk materi itu diajarkan, ya kan? Afektif itu Kemudian membutuhkan materi, materi. eh, Kalau menurut saya materi tidak harus. iya, cuma kan persoalannya ketika itu dikatakan tujuan itu saling melengkapi, saling terintegrasi, tidak bisa terpisah. Itu kalau kalau kurikulum 2013, nah itu masih melihat sesuatu itu secara terpisah. Itulah bedanya antara kurikulum merdeka. Makanya kalau di kurikulum merdeka penilaiannya itu terintegrasi antara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Iya, Pak. Nah, kata terintegrasi di situ kan berarti tidak terpisahkan. Artinya materi yang diajarkan itu kan dilakukan dengan sikap yang baik. Ketika dia melaksanakan proses itu, tentu proses itu dinilai tidak terpisah dengan materi yang diajarkan. Oh, siap, Pak. Artinya, jadi bukan berdiri sendiri, tiba-tiba dia dinilai secara mandiri, maksudnya begitu. Tapi dia masih kan tidak mungkin Anda mengajarkan sesuatu di dalam proses yang Anda lakukan itu, misalnya pada materi apa tadi yang Anda ajar tadi? Mengenal huruf hijaiyah, Pak.
Nah, itu kan materinya. Tapi kan dalam materi itu dia terintegrasi dengan proses. Iya, Pak. Nah, otomatis kalau prosesnya yang dilakukan itu adalah ada pembagian kelompok untuk mendalami materi ini, maka terintegrasi di dalam pendalaman materi itulah penilaian terhadap aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dalam hal pembentukan dalam mewujudkan tujuan afektifnya melalui materi yang diajarkan itu. Jadi kalau dianggap itu apa sesuatu yang terpisah, artinya karena jadi bukannya tidak memerlukan atau maksudnya memerlukan materi tapi tidak untuk diajarkan tetapi dijalankan dalam proses materi itu loh maksudnya. Siap, Pak. Toh, gitu. Ini Ibu Rusnita mau masuk ya, izinkan aja lah, mungkin mereka penasaran juga. Nah, jadi begitu. Ini perlu dianalisa secara dalam bahwa ketika Anda tidak memahami keterpaduan antara tujuan satu dengan tujuan yang lain, artinya sikapnya itu tidak berdiri sendiri dalam penilaian, tetapi dia sangat karena begini, sikap itu Iya, iya. mendukung pencapaian atau penguasaan terhadap materi. Kalau dia punya kerjasama bagus, maka materi ini akan lebih mudah masuk ketimbang dia tidak punya kerjasama, kemampuan atau skillnya, kemampuan kerjasama antara satu siswa dengan siswa yang lain itu dikuatkan melalui pendalaman materi itu. Artinya bukan dinilai, bukan materi yang dimaksud itu oh kerjasama, bukan, materinya tetap itu materi Iya, Pak. yang ada kaitannya dengan sikap itu. Tetapi dia bukan pada kontennya, tapi lebih kepada proses mendapatkan materi itu. Atau proses untuk menguasai materi itu, dia melalui sebuah proses kerjasama. Nah, kerjasama untuk menguatkan pengetahuannya, kan gitu. Jadi kerjasama dalam hal apa? Dalam menguatkan kompetensinya atau pengetahuan yang diajarkan. Sehingga ya artinya dia tidak berkaitan dengan materi yang misalnya tema tentang kerjasama ya enggak lah, bukan itu maksudnya. Tapi materi ajar itu dijalankan dengan untuk menguatkan ketiga kompetensi tadi atau tiga ranah tadi melalui Oh, materi oke. yang sama. Kan itu kan materinya tetap itu, tapi untuk menguatkan dia punya skill, menguatkan dia punya sikap dan menguatkan pengetahuannya. Jadi sehingga materi ini tidak hanya dibutuhkan oleh kognitif, tetapi juga dibutuhkan oleh psikomotorik. Jadi materinya satu, tetapi terintegrasi tiga tujuan ini yang akan mencapai melalui materi yang diberikan tadi. Ya, iya, Pak. Terima kasih. Begitu tadi maksud. Iya, tapi kan Anda bilang tadi tidak memerlukan materi, berarti dia berdiri sendiri dong. Artinya tidak ada terintegrasi antara tujuan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada materi yang diberikan itu. Padahal kan materi itu dibutuhkan oleh tiga ranah. Yang Ya, Pak. satu mencapainya melalui proses, yaitu yang afektif. Kemudian yang Iya, Pak. psikomotorik juga melalui proses. Artinya kan proses juga itu yang psikomotorik. Bukan diajarkan lagi, tapi dia lebih ke latihannya kan. Iya, Pak. Nah, yang Maksud saya itu sih. kognitif juga ke situ. Jadi saya kira itu yang perlu ini, maksudnya agar tidak salah
Maksudnya Siap. kalau kalau dia hanya dikatakan materi itu hanya diperlukan oleh kognitif, Oh iya, Pak. maka itu artinya dia tidak terintegrasi tujuan. Padahal tujuan itu materi yang Anda berikan memang tentang huruf hijaiyah. Tetapi materi ini untuk menguatkan sikapnya, gitu. Untuk menguatkan keterampilannya selain pengetahuannya itu loh. Siap, Pak. Nah, sebab kalau tidak nanti wah berarti terpisah dong antara tujuan kognitif padahal dia dia berada dalam Ber- satu satuan. kesatuan yang tidak terpisahkan Siap. juga saling menguatkan. Nah, makanya ketika dia diakumulasi dalam penilaian yang Anda maksudkan asesmen tadi, itu akumulasi dari tiga rang yang dijalankan melalui satu materi itu loh. Siap, Pak. Materinya satu bukan tiga. Materinya tetap tentang huruf hijaiyah. Jangan lagi ada materi kerjasama di situ. Atau gotong royong Kan, kan, Pak. kan, Hanya kan. dalam prosesnya, Pak. Oke, yang berikutnya, yang kedua pertanyaannya, Siap, Pak. ketika Anda mengajar peserta didik ini, tentu sudah mendiagnosis. Nah, yang melakukan diagnosa terhadap ya ibarat dokter itu kan sebelum dia Iya, Pak. uh, memberikan tindakan, ya kan, Iya. maka dia harus mendiagnosa. Apa yang didiagnosa oleh dokter, ya tentu gejala-gejala yang terkait dengan apa yang harus ditangani oleh dokter itu, misalnya dari segi penyakit yang diderita, kemudian gejala-gejala yang dirasakan oleh sang pasien. Nah, tapi kalau dalam hal pembelajaran juga kita diagnosa itu istilahnya asesmen awal. Jadi itu sama dengan diagnosa kalau Siap. di kedokteran. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda dapatkan ketika Anda melakukan asesmen awal? Ya. Jadi ketika saya memberikan asesmen diagnostik pada peserta didik, Pak, Hmm? ada dua ranah, yaitu ranah kognitif dengan ranah non kognitif, Pak. Untuk ranah kognitifnya yaitu mencari tahu sampai di mana pemahaman peserta didik tentang materi yang akan saya ajarkan. Contohnya kalau pada pengenalan huruf hijaiyah ini, Pak, itu asesmen diagnostik saya itu bisa dengan eh, lisan atau terkadang saya berikan secara tulisan, Pak. Secara lisan itu mungkin saya berikan pertanyaan langsung, apakah adik-adik atau anak-anak sudah sampai di ikro berapa. Jadi ini untuk mendiagnosis sampai di mana pemahaman peserta didik tentang huruf hijaiyah. Jadi kalau mereka mengatakan tidak mengaji misalnya, berarti kemungkinan besar bahwa pemahaman mereka itu masih nol tentang huruf hijaiyah. Kemudian selain untuk diagnostik kognitif, saya juga melakukan diagnostik itu yang non kognitif, Pak, yaitu untuk mencari tahu karakteristik peserta didik, karakteristik gaya belajar peserta didik, Pak. Yang saya temukan itu ada tiga macam gaya belajar peserta didik. Jadi ada yang mereka itu cenderung lebih ke pembelajaran visual, kemudian ada yang ke auditori, dan yang ketiga itu ke kinestetik, Pak, Hmm. atau praktek langsung, Pak. Jadi seperti itu, Pak, untuk diagnostik awal yang saya lakukan. Oke, baik. Jadi begini, karena Anda sudah melakukan diagnostik, maka yang harus di, di- dipikirkan oleh guru itu sejak Di handphonenya Bapak. awal
Ya, halo. Ya, Ya, karena Anda sudah melakukan diagnostik, maka tentu yang diharapkan dari diagnostik itu adalah apakah diagnostiknya ini itu memenuhi apa namanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam belajar atau tidak. Nah, itu kan harusnya yang misalnya gini, Anda diagnostik bahwa kalau seorang dokter, wah ini kayaknya kelebihan darah apa tinggi, namanya? tekanan Kalau darah. di kalau kelebihan tekanannya ya kan? Berarti Anda tidak mungkin kan memberikan sesuatu yang bisa membahayakan ini atau membuat makin tinggi dia punya tekanan atau ada unsur karbohidratnya yang terlalu banyak misalnya dan seterusnya. Nah, kalau dalam Ya, pembelajaran apakah yang Anda berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau belum? ya. Karena Terima Anda kan kasih. tidak mendiagnostik kebutuhannya. Eh, Iya Pak, kalau di dalam cuplikan pengajaran yang saya lakukan tadi memang itu terlewat Pak. Namun kalau pada realitas, insya Allah saya lakukan. Jadi dan itu makanya muncullah media pembelajaran yang saya berikan itu berupa audio visual. Jadi dia menampilkan gambar sekaligus dia ada suara yang bisa didengarkan oleh peserta didik. Jadi kalau secara visual peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, mereka bisa terfasilitasi gaya belajarnya itu melalui tampilan dari visualisasi video pembelajaran tadi. Sedangkan untuk peserta didik yang lebih ke gaya belajar auditori, mereka bisa mendengarkan eh, lagu atau yang ada pada media pembelajaran yang ditampilkan. Sementara untuk kinestetiknya, Pak, untuk peserta didik yang lebih cenderung kepada gaya belajar kinestetik, mereka mendapatkan pengalaman dari demonstrasi yaitu membuat kartu kartu huruf hijaiyah tadi, Pak. Jadi Ya, itu jadi yang saya rancang, saya desain untuk peserta didik supaya ketiga kebutuhan diferensiasi, Pak. Satu model pembelajaran. Mungkin itu dari saya. iya kalau berdiferensiasi oke. Cuma saya kan bukan penekanannya pada diferensiasi, tapi kepada potensi. Nah, potensi. Nah, artinya anak yang kita hadapi itu ada punya dua potensi yang harus dipenuhi kebutuhannya. Apa itu? Yaitu potensi rohania dan potensi jasmania. Nah, kalau kalau kayak tadi itu media itu lebih kepada Yes, kebutuhan-kebutuhan jasmani ya. yang sifatnya jasmania. Nah, sementara yang rohania itu makanan rohaninya itu juga justru lebih utama menurut saya yang harus artinya terlepas dari ini berdiferensiasi atau tidak berdiferensiasi tapi unsur kebutuhannya yang dimiliki oleh semua anak itu. Jadi tidak tidak sebagian-sebagian kalau latar belakang oke okay lah ya kan si A mungkin dari latar belakang ini gaya belajarnya beda dengan ini tapi kalau ada kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh guru dalam mendidik nah itu tidak ada diferensiasi di situ itu untuk seluruh fitrah namanya kalau dalam pendidikan Islam ada kajian fitrah misalnya manusia itu membutuhkan Tuhan gitu kan nah, gitu kan nah itu Ya, kan tidak usah diferensiasi apakah hanya kecuali Tuhannya beda-beda itu lain lagi kan kalau
unsurnya rohaninya memerlukan kekuatan gaib yang untuk menguasai dirinya, ya saya kira apapun namanya sama saja itu kan. Unsur kebatinannya adalah aspek kerohaniahnya itu adalah kekuatan spiritual itu. Nah, makanya ini yang saya lihat agak lemah dalam kajian kita selama ini. Padahal ini kan yang membedakan antara PAI dengan non PAI. Nah, kalau PAI bukan sekedar berdiferensiasi, tetapi ada kebutuhan mendasar yang tidak perlu didiferensiasikan. Apa itu? Kebutuhan rohani anak. Kebutuhan apa contohnya? Rasa kasih sayang. Kebutuhan apa? Itu semua anak pasti butuh kasih sayang. Butuh rasa aman, ya kan? Butuh rasa sukses. Nah, ada anak-anak yang ingin gagal kan? Semua ingin sukses. Rohaninya pasti kalau ditanya, "Yuk mau sukses?" Oh iyalah. Nah, semua anak tidak berdiferensiasi di situ. Itu titik temu yang harus kita kemas Ya, Pak. di dalam pendidikan sehingga dia tidak boleh diseragamkan, malah harus disatukan dengan sebuah metode yang sama atau bisa juga dilekatkan melalui Eh, media. Kalau pemberian motivasi, Pak, semacam yang saya sampaikan tadi, pemberian motivasi, kenapa kita penting harus belajar eh, huruf hijaiyah karena ini merupakan kitab suci umat Islam. Apakah itu tidak termasuk dalam mencukupi kebutuhan rohani batiniah dari peserta Cuma didik kan itu, Pak? Atau soalannya mohon? Anda kan tidak mendiagnosis itu. Maksudnya kalau memang Oh, Anda mendiagnosis itu berarti Anda melakukan tindakan yang bisa memenuhi unsur itu melalui media yang Anda tampilkan. Nah, misalnya di situ ada solawat, ya kan? Diiringi lagu, misalnya ada salawatan di situ dalam uh, oh, ya, instrumentalianya. Itu kan menyentuh aspek-aspek batinnya anak yang secara fitrah memang ingin ada rasa kasih sayang, gitu kan? Atau Anda munculkan yang nuansa keagamaannya. Tapi kalau Anda tidak diagnosistiknya hanya pada aspek yang berdiferensiasinya saja, maka yang Anda tampilkan ya hal-hal yang sifatnya oh, kebutuhan-kebutuhan sifatnya jasmania atau unsur-unsur yang iya, Pak. formalistik saja itu loh maksudnya. Sehingga tidak, kalaupun motivasi Anda lakukan itu motivasi yang tidak melewati seleksi diagnostik. Oh, berarti Secara iya. alamiah saja itu karena Anda kan tidak melihat mana anak yang di rumahnya stres karena orang tuanya kuat marah-marah itu sehingga dia butuh sentuhan batin yang kasih sayang yang saya harus kuatkan pada diri anak ini lewat belajar huruf hijaiyah, tapi saya sentuh-sentuh dia, saya sayang dia lewat huruf hijaiyah. Ya. Karena saya tahu bahwa anak ini di rumah kurang kasih sayang, ya kan? Nah, tapi karena Anda tidak diagnostik itu ya Anda hanya tampilkan unsur-unsur yang sifatnya memperkaya kebutuhan jasmaninya dengan metode atraksi-atraksi yang Anda lakukan. Padahal anak itu padahal sedih, Pak. Dia bilang saya tidak gembira dengan atraksinya bapak ini. Kenapa saya di rumah sering dimarah oleh bapak saya atau bapak saya sudah kawin lagi? Ya. Dia tidak butuh itu hiburan-hiburan yang bapak ciptakan, Pak. Dia punya auditori, kinestetik, visual dan sebagainya itu hilang dengan sendirinya karena tertutupi oleh unsur rohanianya yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang saya lihat melemah di guru kita saat ini. Nah, makanya ini yang saya kuatkan pada diri Anda, artinya bertanya tapi sekaligus Ya. ingin mendeteksi bahwa kelemahan-kelemahan ini adalah penting karena ini unsur yang tidak terpenuhi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Dia hanya melihat pada diferensiasi padahal ada aspek yang tidak didiferensiasikan, justru itu bisa menghalangi proses berdiferensiasinya itu karena ada kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi oleh guru. Ya, Bagaimana? Pak. Bet- Oke, Benar pertanyaan sekali. tapi memberikan penegasan juga itu kan. Ya.
Terima kasih banyak Pak atas Mata kuliah struktur keilmuan PAI itu harus diperdalam, bahwa di situ Al-Ghazali kan sudah bilang bahwa potensi manusia itu adalah pada aspek ruhani yang dia bagi menjadi beberapa tingkatan sampai muka syafahnya itu. Bagaimana mau muka syafah kalau Anda tidak deteksi unsur rohaniahnya di situ, hanya lebih kepada aspek uh, batinnya. akliyah, akliyah atau kognitif, dan ya jasmaniah lah. Kalau unsur-unsur atraktifnya tadi seperti gaya belajar apa semua itu kan lebih kepada aspek-aspek yang sifatnya uh, ya memang berbeda-beda, tetapi kan kita tidak hanya di aspek yang berbeda itu penglihatan guru, tetapi ada aspek yang memiliki kebutuhan yang bersama itu loh, yang harus dipenuhi oleh guru pada sisi spiritualnya atau pada sisi ruhaniahnya. Oke, saya kira itu saja Ya Pak. untuk ini. Untuk mengajinya boleh dibuka surat apa namanya, Az-Zumar ya. Ya Pak. Az-Zumar ayat 10 lah. Az-Zumar. Az-Zumar 39. Iya Pak. Az-Zumar ayat 10 ya Pak ya. Ya, 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 silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. Itu panjang pendeknya juga harus diperhatikan ya. Coba dibuka surah As-Sam. As-Sof, Asyam. Asyam, Asyam itu kan apa? Matahari ya. matahari. Surat ke-91, 15 ayat, Pak. Coba dibaca itu ayat pertamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha Nah, terus wal qamari idza talaha terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها وجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوه فعقروها hmm, jadi usahakan ini lagi dilatih-latih lah ya supaya tidak ودعوا عليم. ya, ya, masih agak ini ya. Padahal itu harusnya udah di luar kepala loh itu. Hmm.
Mohon maaf Pak, gugup Pak. Aku udah di luar kepala sih nggak perlu. Nah, coba diambil ini pulpen ditulis hadis. Ya Pak. Di pulpen menulis, ambil pulpen nanti saya Iya cari Pak. hadis yang bisa Anda tulis nanti. Siap Pak. Sudah? Iya, sudah siap Pak. Ya. Atau ada hadis yang Anda hafal? Hadis yang saya hafal Pak. Nggak ada satupun. Gugup Pak. Nah, coba ditulis ini aja kalau nggak ada. Apa? Anak An-nazafatu minal iman. kata mutiara sih Pak. Mohon maaf. Gugup, Pak. Eh, Utlubul ilma walau Wah, bilisin. nggak ada bilisin. Tolabal ilma minal mahdi ilal lahdi Pak. Coba ditulis. Siap Pak. Ini, Mas. Sudah? Bentar, mohon tunggu sebentar Pak. Utlubul ilma. Eh, Pak, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi Pak. Tadi bilang tolabal ilma. Sudah, sudah ganti Pak. Sudah dapat ini ya, bocoran. Iya Pak, kalau menulisnya tidak terlalu hafal Pak. Mungkin bisa diganti ayat Pak. Coba saya lihat dulu, ditampilkan. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, oke.
Saya kira cukup lah ya. Kita Siap, Pak. akhiri pertemuannya insya Allah. Ya, terima kasih banyak, Pak. Untuk yang lain kayaknya kita lanjut sore saja ya. Iya, Pak. Menunggu kesiapan Bapak selanjutnya. Ya, karena saya baru sampai. Oke, kita akhiri dengan Izin, ucapan. izin, Pak. Untuk sebentar sore kami informasikan supaya kami informasikan pada teman-teman, Pak. Iya, iya, boleh, boleh. Nanti di Kira-kira jam berapa, Pak? jam 4 lah. Jam 4 sore. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau jam istirahat siang, istirahat dulu. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Ini kenapa, Man? Hah? Ini kenapa? Enggak, kamu pas lift, nih. Pas lift ya. Bu Rahma, Ah, Ibu Rahma ada ini terekam itu. ada. Boleh, Jo.